Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad lisan al-ilmi fil iblag wa ta'rif wa natiq al-hikmati fi mashhad at-ta'arrufi wa madhhar at-taklif. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para asatidz, para guru yang saya hormati, bil khusus sahibul majlis Al-Ustaz Haji Tamim, juga ada Ustaz Azzuddin, kemudian dari segi aparatur pemerintahan hadir Pak Faisal, Ustaz Abu Bakar sudah ada. Semoga Allah panjangkan mereka semuanya dalam taat afiat, selamat, jauh dari fitnah dunia dan akhirat insyaallah, amin. Juga panitia majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Nahdlatul Fatah. Musola apa ini? Musola bukan? Majelis Taklim Nahdlatul Fatah. Alhamdulillah, ini malam kita berkumpul membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, membaca sejarah ringkas Nabi Muhammad SAW. Tujuannya emang kita satu, pertama minta ikatan dengan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan rahmat Allah, karena setiap perkumpulan yang mengingat Allah Ta'ala mesti Allah itu menugaskan malaikat-malaikatnya untuk mendatangi ada majelis seperti ini deh, majelis mau taklim, az-zikir. Ya, mereka memasang, saya mendoakan Allahumma, kita didoakan nih biar Allah berikan rahmat dan ampunan. Semoga kita semua diampuni sama Allah dan diberikan rahmat sama Allah Ta'ala. Karena memang hidup di dunia ini butuh rahmat Allah. Tapi kita sudah untung punya Nabi yang Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabinya kita sudah diutus buat rahmat semuanya. Karena nggak ada yang masuk surganya Allah Ta'ala bisa mendapatkan hidayat, gampang berbuat baik, mudah hadir majlis taklim, mudah nyari kerja yang halal atau rezeki yang halal, menjalankan hidup keluarga dengan baik, kecuali dapatnya dengan rahmat Allah lebih enak semuanya. Masuk surga dengan amal sedikit hitungannya. Kalau nggak ada rahmat nggak bisa. Tapi kita untung Nabi kita dibikin rahmat, diberikan rahmat, emang markas rahmah. Kemudian umatnya pun dikata ummatan marhumah, umat yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Sampai-sampai Allah berikan rahmat besar buat teman-teman. Amal kecil pahalanya banyak betul, yang besar. Amal kecil pahalanya besar. Ada beberapa hal yang diumumkan sama nabi-nabi yang lain kayak Al-Fatihah. Al-Fatihah itu khusus buat umat Nabi Muhammad saja. Kita belajar di Kenari 1 sana, di masjid apa namanya? Al-Mu'awanah. Kitab At-Tarikh Al-Mundhiri. Nabi cerita tentang masalah wudhu saja. Kalau orang wudhu sekali, yang fardu kan wudhu itu sekali-sekali, dapat pahalanya sekali 10 hasanat. Kalau 2 kali lahum ajrain kata Rasulullah. Kalau 2 kali lahul ajrain 2/2. Kalau 3 kali Nabi bilang hada wudu'i wudu anbiya min qabli. Berarti setiap nabi diutus sama Allah Ta'ala bawa kitab, wudhu dan sholat. Wudhu dan sholat.
Karena sholat ini merupakan kewajiban yang wajib dilakukan. Kewajiban ini nggak lihat perbuatan tuh orang. Sholat ini syaratnya yang utama muslim. Jadi Nasoroh nih, Nabi Musa yang beriman dibilang muslim, maka wasiatnya wala tamutunna illa wa antum, beriman sama Allah Ta'ala. Cuman Nabi dulu kalau nabinya hilang, kitabnya suka dirubah-rubah, hilang juga atau mukjizatnya. Cuman yang kekal punya Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran sampai yaumul qiyamah. Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga sampai orang nyetak malsuin juga ketahuan, yang dirubah-rubah pasti ketahuan, nggak bisa dia jalan, terjaga. Tapi yang lain enggak, hanya untuk umat Nabi Muhammad saja atau mukjizat Nabi Muhammad saja itu Al-Quran. Maka wudhunya itu masalah fikih ini, kita orang muslim tahu ada rukun Islam, ada rukun iman. Pertamanya Nabi tidak membawa agama itu tentang akidah, iman duluan. Makanya juga ayat Al-Quran Al-Baqarah iman dulu. Ya Allah katakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab Al-Quran ini nggak ada keraguan, nggak bisa, nggak ada ragu, nggak ada, kecuali yang hatinya jelek saja atau kusut kalau bahasa gitu, atau kotor. Petunjuk buat siapa? Orang yang takwa sama Allah. Apa pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah kita nggak lihat, adab kubur kita nggak tahu, kebangkitan juga kita nggak tahu, beriman saja sudah. Nabi 13 tahun iman doang, iman orang beriman sama Allah. Yang asalnya Tuhan mungkin banyak, disuruh sembah Allah satu. Dan setiap orang merubah itu susah. Mungkin Ustadz Izzuddin, Ustadz Amin juga pertama ngajar dimusuhin orang, jangan-jangan. Ya, ini orang baru belagu nih, biasa kita begitu. Dulu nggak begini, sekarang dia modelnya gitu deh. Tapi kalau yang ngerti dia, karena terkadang ada orang di bawah itu lebih tinggi daripada yang awal. Allah contohkan nama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam melihat sorga dibawa keliling sama Allah, sama malaikat yang Allah suruh. Dilihat di setiap tembok-tembok sorga, tembok arsy, semua tertulis Allah Muhammad, Allah Muhammad, atau la ilaha illallah Muhammadan. Kalau foto di masjid ada Allah, ada ya begitu sih. Ditanya ya Rabb, ini siapa Muhammad nih? Allah katakan hada Muhammad waladuka, Muhammad ini anak ente. Laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad aneh nggak bakal ciptain ente. Berarti yang top siapa sih? Anak kan? Ini anak ente, kalau bukan anak ente, anak nggak bakal bikin ente. Berarti yang tinggi siapa? Anak. Jadi bisa anak itu lebih tinggi dari si bapak. Maka si bapak yang ngerti langsung doa, ya Rabb, dengan haknya atau kehormatan ini anak, berikan rahmat bapaknya. Ajib Pak. Jadi kadang bapak terangkat gara-gara anak. Tapi tetap dihormati orang tua wajib. Cuman ada yang begitu, ya. Itu dicontohkan. Maka nyontohin Nabi tadi wudhu. Ini wudhu 3 kali seperti wudhu saya dan nabi-nabi sebelum saya. Jadi kalau ente ada yang dapetin, emang tuh Nasoro sholat, iya. Emang setiap nabi itu diwajibkan sholat, cuma umat Nabi Muhammad sholatnya ada Fatihah, yang lain nggak pakai. Itu sudah. Di tahiyat ada sholawat, dia nggak ada. Ya, dari mana Nabi yang ngomong tadi?
Setiap Nabi wasiatkan la tamutu wa antum muslimun, berarti wajib kita belajar agama dengan baik. Maka Quran itu isinya sejarah anbiya, sejarah nabi, perintah yang wajib, mencegah yang mungkar, sejauh macam-macam yang lain. Maka Allah kasih syarat buat kita, in kuntum tuhibbunallaha apa? Fattabi'uni. Kalau ente ngaku cinta Allah, hamba Allah, ikutin saya. Maka semua amal ibadat kita itu mengikuti ibadat Nabi Muhammad SAW. Sampai kita diatur semuanya. Ente sholat udah dikasih tahu, cara nyari duit yang halal dikasih tahu, yang halal. Sampai tidur cara tidur dikasih tahu bagaimana yang paling baik. Ke kamar mandi semuanya itu amal Rasulullah itu. Kita ini dulu Nabi Muhammad SAW. Masuk kiri keluar kanan, mau ngumpul sama bini baca doa ini Nabi yang suruh. Ya, jadi semua amal ibadat kita ini mengikuti ibadat Nabi Muhammad SAW. Cuman satu yang enggak. Apaan? Amal Allah Ta'ala. Ada ayat innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah bilang sungguh Allah Ta'ala dan malaikat bersolawat nama Nabi Muhammad. Bukan amalnya Rasulullah tuh. Allah yang pakai duluan. Yang lain agama ikutin Nabi. Ini enggak nih Allah. Sahabat ya Rasul salawat bagaimana ya? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya. Siapa itu? Yang enggak pun Allah bersalawat, kita disuruh ikutin salawat Allah Ta'ala. Nabi contoh ini salawatnya begini. Tapi sholat ikut Rasulullah semua, ikut salawat ikutin langsung Allah Ta'ala yang nyontohin ajib ya. Maka ini sholawat asal mulanya itu turun tuh ayat di bulan Sya'ban ya, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Yaum minal ayyam, selalu di tempat dikatakan di kitab At-Targhib wa Tarhib juga itu Al-Mundhiri, yang namanya Nabi itu di rumahnya selalu orang apa namanya, kalau satu pulang satu ganti apa ya? Kalau kerja apa itu pakai shift ya, shift-shiftan di rumah Nabi Muhammad nih. Dikatakan di kitab tersebut 5 atau 6 orang pasti ada di depan masjid Nabi Muhammad, depan nungguin kalau Rasulullah ngapain aja nih, 24 jam ada terus itu orang. 5 atau 6 orang katanya, bentar dia mengatakan. Suatu saat Nabi pas keluar, jadi dia mau tahu Nabi ngalem ngapain. Pokoknya di luar rumah ngapain, kalau di rumah nanya bini Rasulullah sudah. Pernah Nabi tahajud, diperhatiin ngikut. Waktu pas ngikut Anas bin Malik sama Abdul bin Mas'ud lain waktu itu. Nabi Muhammad rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Tuh sahabat pegel, ya Allah nyesal gue ikut, gak masih gitu-begitu tuh. Dia mau misah, nggak berani, nggak mau. Terus aja deh, dikira baca dikit, nggak tahu sampai satu surat 2 juz 3 lembar. Lu bayangin tuh, 1 juz 10 lembar, 20 halaman, 2 juz 40 halaman, tambahin 3 lembar, berarti 46. 1 juz berapa jam lu baca? Bacanya pelan-pelan lagi, rukunya sama. Jadi mereka riwayatin semua tuh. Nabi habis sholat ngapain? Kan Nabi kalau sholat juga habis sholat kedengeran tuh. Sampai kadang-kadang rukunya, sujudnya, lagi doa kedengeran. Cuman sahabat dikasih kelebihan otaknya cakep. Nabi ngomong nempel lah, kasih berani langsung. Kalau kita taklim, wah bagus nih pidato kayak sekarang. Pulang tadi ngomong apa? Gue lupa tuh doanya. Kenapa? Ashabul mecin. Udah macem, mecin mulu kita urusannya. Mecin pengawet, urusan pengawet mecin nih. Kopi saset ada pengawetnya tuh. Mau lihat tuh pengawet semua udah. Super mie pengawet, ono pengawet, ya begini udah dah. Tambahin nih makanan patinya lo makan keracunan, tambah ruwet yang ada terus. Obat. Tahu suatu saat siang Nabi keluar dari rumahnya. Kebetulan Abdurrahman bin Auf pas datang. Nabi itu
Kalau jalan sahabat ngikut aja di belakangnya. Ada kiai misalnya Kiai Tamim atau Kiai Izzuddin mau jatuh yang besar-besar deh, ya. Kiai siapa yang besar? Beb Walid misalnya, atau yang Sobul Kuitang, Kiai Masyhuri mungkin tempat dulu. Kalau mau ikut aja, mau ngajar nih, ikut aja. Pasti orang kasih kalau ulama lewat pasti baik, keluar baik mesti. Dia mau tahu kan, ngikut di belakangnya. Sampai masuk jalan, sampai masuk taman. Taman dikatakan Hadikatul Quraisy, yang punya atau orang Quraisy gila. Tahu-tahu Nabi sujud di tanah. Sujud. Lu pernah nggak sembahyang Jumat sujud di aspal? Halo, woi, pernah nggak sujud di aspal? Pernah? Bukan di tanah, gua tanya aspal, bukan tanah, aspal. Aspal aja nggak pernah. Ini di tanah Nabi. Gua ngerasain tuh sujud di tanah di Mesir dulu, waktu sekolah di Kairo. Di Azhar, Jumat yang pidato Syekh Muhammad Ghazali misalnya. Orang besar, ramai, nggak bawa sajadah. Di pasir kita sholat. Sujud kelamaan, lu bayangin dah. Sujudnya suka lama. Sujud lama, nahan napas. Pas nggak kuat, nah bayangin coba. Coklat tuh hidung langsung. Oh, ilallah, bilang udah. Ya. Nabi sujud lama di kebon. Lu bayangin coba. Kalau kita di Ubin pernah ya? Waktu corona kan masjid Ubin semua. Iya. Karpetnya hilang. Sampai sekarang di jangan. Udah deh. Alhamdulillah udah. Kalau di Ubin kan nggak kotor. Ini di tanah, di aspal nggak pernah lo pergi di tanah. Nabi sujudnya lama banget. Abdurrahman dia lihatin diem. Ini Nabi nggak kalau sujud Nabi nggak bergerak, rapi. Mulain was-was. Ya Allah, jangan-jangan meninggal nih. Dia was-was tuh, jangan-jangan meninggal, nggak bergoyang soalnya, berdiam. Kalau udah begitu was-was berarti bisa jadi lebih dari 5 menit. Mungkin 10 menit lewat. Karena Nabi kadang-kadang sujud aja sholat malam. Yang tadi Al-Baqarah tuh Abdul bin Abbas bilang, rukunya Nabi Muhammad persis kayak bacaan surat Al-Baqarah masa jaraknya. Lu bayangin juga. Sujudnya sama dengan Al-Baqarah. Kalau baca sujud sejam ya sejam tuh sujud. Ruku sujud baca apa nih nggak tahu, di Nabi yang baca semuanya. Sujud di kebun di pasir lama, ente bayangin coba. Gua aja nemplok tuh apa tanah ke hidung. Saya ngerasain soalnya. Ya. Mulain was-was, ya Allah jangan-jangan meninggal. Mulain tuh bekace matanya. Langsung nyaut sendiri, ya Allah ini nggak bakal lihat lagi nih kekasih saya. Dikira meninggal. Keluar air matanya terus. Udah was-was tinggi disamperin, didatengin, dideketin, langsung was dideketin pas Nabi Muhammad bangun dari sujudnya. Dia lihat si Abdurrahman bilang, keluar air mata, ditanya, malak ya Abdurrahman, kenapa ente? Dia cerita, anak ketika di sujud lama, anak was, jangan-jangan meninggal, anak gak bakal ketemu ente lagi, anak nangis langsung. Apa jawaban Nabi? Ba'atani al-malak, barusan datang satu malaikat. Kayak Jibril kalau yang bawa wahyu itu mengatakan, malaikat mengatakan, ya Muhammad, atarda anna rabbaka yaqul, ente ridho enggak Allah Ta'ala mengatakan, man shalla alaika shallaitu alaih wa man sallama alaika sallamtu alaih. Ini kata Allah Ta'ala, Allah ente ridho nggak Allah bersabda, siapa yang bersolawat kepada kamu sekali, aku bersolawat sama dia langsung. Yang solawat siapa? Kita solawat. Terus yang solawat siapa lagi? Allah Ta'ala bersolawat untuk orang, diberikan rahmat. Di riwayat yang lain, satu kali solawat 10 hasanat, 10 rahmat. Jadi kita tiap solawat satu dapat 10 rahmat. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau ada orang Islam anggap kita bejat, ya, tiap hari topi miring, ya, atau siapa ya, baygon nama campur apaan tuh, ya.
Tiap hari mabok, tiap hari nyopet kalau dia bilang kali lah. Ngapain kayak rusak, bejat kalau dia. Tapi kalau dia jaga sholat 5 waktunya, ada harapan dikasih taubat sama Allah Ta'ala. Ada harapan taubat sama Allah. Tapi kalau udah bejat, rusak, nggak sholat, berarti kata Imam Haddad dia buka pintunya lebar-lebar, mati dalam keadaan su'ul khotimah atau kafir. Karena sholat itu dianggap keras seperti kepala manusia sama jasad. Sholat itu kepalanya. Kepala ada apaan? Ada mata. Lihat keindahan Allah Ta'ala yang Allah ciptakan. Keindahan yang Allah ciptakan. Telinga dengar orang ngomong, dengar ayat Quran macam-macam. Mulut buat zikir, buat bicara, buat nyari duit, semuanya ada semuanya. Otak buat mikir, buat apa semuanya komplit nih di kepala. Sholat itu nih di sini semuanya komplit. Jantungnya syahadat. Jantungnya itu syahadat. Ini sentral nih. Sentral. Satu mata, telinga, mulut, ada hidung, ya, ada otak yang buat nangkep sekarang. Ini otak kecil. Lu belajar fisika nempel, belajar matematik nempel, belajar fikih nempel, sejarah yang dulu lama lu bisa inget. Masa kecil puluhan tahun inget, gue dulu inget tuh, bisa inget nih, kecil pendek segitu doang. Bisa nyimpen memori kuat. Kayak gituan tuh memori handphone nih. Berapa yang paling penuh udah, ini nggak bisa penuh-penuh nih. Ini otak. Apal Quran 30 juz, Bukhari apal, Muslim kitab aja apal, bisa semua di sini. Dulu waktu saya sekolah di Mesir itu ada anak 6 tahun setengah hafal Quran 30 juz, hafal hadis Bukhari tuh ya 4 buku 4 jilid plus Muslim baru sekolah, umurnya 6 tahun setengah. Di Arab mah bos banyak yang gituan, 10 tahun ya banyak hafal Quran, 7 tahun. Indonesia juga ada, cuman di sana berarakan banyak banget, ini apal, semua apal, karena mereka hobi bang, lingkungannya kan. Lingkungan kita main game sih ya, ludo, kerambol, congklak, yang dulu ada congklak, kerambol, gituan. Di sana enggak apal-apalan, main-main. Cuman sekolah di sana betul sekolahnya 7 bulan doang, libur 5 bulan, libur 4 bulan setengah sampai 5 bulan, tiap tahun tuh. Mau umum kayak mau apa agama, masuk 6 bulan setengah. Liburnya 5 bulan, sisa ajib nggak? Kalau di libur, bebas merdeka teman-teman. Tapi kalau sekolah, jangan, nggak ada yang main itu, nggak ada lagi, nggak ada yang buka TV, nggak ada sekolah. Jadi kalau nggak libur belajar sendiri masing-masing, ambil dokter. Kalau kita libur, main mulu, belajar kagak. Ya. Maka katanya kembali ke sholat tadi, kalau orang bejat bagaimanapun bakal berbalik kalau dia sholat 5 waktu. Karena dijaga. Saya menganggap sholat itu, kan tadi bilang di fikih syarat sholat itu cuman muslim, balik, ada akalnya, berakal. Yang nggak wajib kalau nggak ada setengah apa namanya? Setengah majnun. Tahu setengah majnun? Tahu majnun nggak? Majnun gila, kalau gitu. Ya gila, gorom setengah gila, kalau gitu. Ya. Apalagi idiot, boleh nggak sholat. Yang namanya muslim balik berakal wajib sholat. Sehari berapa banyak? 5. Mata, kuping, mulut, otak, amin. Komplit loh. Buta satu enak gak? Mata lu nggak lihat, kuping denger enak. Bini cakep, lu cakep nggak sih? Gak tahu. Punya mata, lihat indah Allah, lihat bini dapat pahala, lihat bini dapat pahala. Terus bini gue cakep, bang sedep. Kalau bini orang mah enggak, lo bini lo lagi. Ya. Ini mulut buat nyamber nyosor kalau kita bini-bini.
dapat 20 hasanah cuy. Kalau pacaran balik dosa semua ya. Nyosor tambah dosa, ini tambah dosa. Lo kira soang apa nyosor kayak gitu? Alhasil sholat itu wajib. Saya bilang, saya ini pendapat saya, sholat itu persis kayak makan. Allah wajibkan sholat biar ruh kita hidup. Kalau kita wajib makan biar apa? Biar juga otak hidup, semua hidup. Nggak bisa sholat berdiri, boleh sholat duduk. Nggak bisa duduk, boleh sholat baring kanan. Nggak bisa baring kanan, celentang. Tetap sholat. Nggak bisa angkat tangan, mulut doang Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa juga mata doang kedap-kedip. Wajib sholat. Kalau udah kedap-kedip nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, sudah mana bisa loh. Tetap wajib sholat, nggak ada. Wajib, lu sakit di rumah sakit, infus ini, infus, wajib sholat, nggak ada wudhu beb. Tahrimul wagat, nanti kalau sehat kodok, kalau udah mati langsung ya habis selesai wajibannya. Orang nggak bisa tayamum, nggak bisa wudhu, tapi wajib sholat, nggak ada libur. Sama kayak makan, boleh libur nggak makan? Sehari wajibnya berapa kali? Dua apa tiga? Apa satu? Dua apa satu? Dua ya, wajib makan dua. Terus yang ngegaresnya berapa banyak? Makan nasi dua ngegares. Udah makan lu, baru bubur, belum makan nasi gua. Iya. Udah makan lontong doang, baru belum makan nasi. Tadi singkong cuman 3 biji, tahunya 4. Gua bilang bukan ngegares tuh namanya. Ketika ente makan nih, syarat makan yang namanya makan sendiri lo sehat sudah. Ketika nggak bisa makan yang bagus, bubur ya, nggak bisa keras makanya bubur. Nggak bisa bubur, nggak bisa makan sendiri, diapain? Suapin, dibantu. Kalau orang udah sakit, wudhunya dibantu dulu tuh. Wudhu stroke, separoh, dibantu wudhunya sama yang hidup, dipegang, dibukanya lewat itu, dia suruh baca tuh, diwudhuin, dibantu. Nggak libur sholatnya, mana ada libur sholat kayak makan. Nggak bisa makan sendiri, disuapin. Nggak bisa disuapin, diapain? Infus. Tujuannya apa? Biar lo hidup, ada asupan. Infus masuk tuh, ada dari hidung, ada yang dari nadi. Ketika nggak bisa masuk, out, kirim salam. Dimakan sama binatang tanah, dikubur lu ntar. Kan begitu, ya kan? Tujuan makan biar. Saya mau tanya, pakai syarat nggak? Yang namanya makan, maling makan, ustadz makan, presiden makan, pelacur makan, mau bejat khair wajib makan. Sholat juga sama, lu bejat kagak bejat, ustadz bukan ustadz, maling apa kagak, wajib sholat. Nggak ada pernah sholat. Gue masih rusak nih, nggak ada urusan lu rusak, wajib lu makan. Gue masih rusak, gue nggak makan nih, gue masih rusak, gue nggak makan, begitu ada nggak lu? Kalau yang begitu namanya bukan bego, dongo. Kalau bego nggak ngerti, kalau dongo tahu, dia ngerti, tahu, cuman nggak mau, namanya dongo. Bahasa halusnya tolol, bahasa halusnya. Begitu, jadi kalau lu dia ngerti, tahu nih, nggak mau ngerjain, namanya dongo, bukan bego. Kalau bego nggak ngerti, blow on sama tuh bahasanya. Ya, bahasa Sundanya apa blow on? Ya begitu dah pokoknya. Ya. Nah orang begini ngerti nih sholat wajib, gua masih rusak. Nah namanya dongo.
nggak diurusin sama kerjaan. Gue masih rusak, gue masih suka nyolong. Tiap hari gue main judi, aneh masih melacur. Tuh gue